Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu perdana dengan pelajaran bahasa Indonesia untuk anak-anakku kelas 9 bersama bu guru yang paling cantik di SMP Negeri 5 Kepanjen, Bu Diah Nurrobania. Oke anak-anakku, kita mulai dengan teks LHP dan memperkenalkan KD-KD yang akan kita pelajari pada semester 1. Oke, tetap semangat ya walaupun kita belajar di tengah-tengah pandemi corona. Siapkan buku-buku kalian. Nanti bisa jadi ada hal-hal yang penting yang harus kalian catat ya. Oke, bahasa Indonesia. Oke, materi teks LHP bersama Budia. Hei, kalian kangen tidak bermain basket di sini? Atau kangen dengan Budia yang berhelm biru, sepatu biru? Ya dong, Aremania. Oke, lanjut ya. Kita akan membahas LHP, laporan hasil percobaan. Oke, selanjutnya untuk memudahkan kalian memahami apa itu LHP, kalian simak tayangan video berikut ini ya. Video berikut adalah contoh teks LHP hasil karya kakak tingkat kalian. Ya, dulu kelas 9G sekarang. Kita mulai ya. Judulnya adalah, silakan kalian lihat, fokus menguji telur layak konsumsi. Ini nama-namanya Syafila, kemudian ada Sumeh. Selamat menyaksikan anak-anak. Di sini ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah. Ini juga bagian dari langkah-langkah. Ada hasil. Kurang satu sebenarnya, kesimpulan singkat tetapi pastinya sangat bermanfaat. Uji kelayakan telur konsumsi. Lanjut anak-anak ya. Kembali. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari materi-materi atau KD semester 1 untuk KD yang pertama. Kita perkenalan KD yang pertama ya, pengenalan kompetensi dasar LHP. Yang pertama, oke, KD yang pertama adalah mengidentifikasi teks LHP. Ada pengertian, ada tujuan, ada ciri-ciri, ada struktur dan contoh. Untuk teks yang pertama, KD yang pertama, yaitu mengidentifikasi ini, kalian akan belajar apa itu LHP, tujuan dari LHP, ciri-ciri LHP, struktur LHP, dan nanti ada satu bonus contoh teks LHP. Itu kompetensi dasar yang pertama. Kompetensi dasar yang kedua, menyimpulkan isi laporan hasil percobaan. Menyimpulkan isi ini nanti kamu akan diberitahu bagaimana caranya, dan yang kedua bagaimana menemukan informasi penting dari teks LHP. Mungkin gagasan pokoknya,
fakta opininya, atau mungkin cara-caranya. Nanti kita akan pelajari pada KD yang kedua. Paham ya anak-anak ya? Untuk selanjutnya, KD yang ketiga adalah kita akan menelaah kaidah kebahasaan. Menelaah kaidah kebahasaan di sini adalah mempelajari bahasa-bahasa kalimat-kalimat yang digunakan dalam teks LHP. Bagaimana kaidahnya dan contoh-contoh soalnya. Kaidah ini nanti bisa berupa kalimat opini, bisa berupa kalimat fakta, dan nanti kita akan kupas habis pada kompetensi dasar yang ketiga. Selanjutnya, yang terakhir nanti adalah kalian akan menulis teks LHP. Menulis teks LHP ini nanti bisa dalam bentuk teks tertulis atau mungkin seperti kakak tingkat kalian membuat video. Saya yakin kalian mahir sekali membuat video. Oleh karena itu, sebelum kalian membuat video, kalian harus tahu caranya, langkah-langkahnya. Setelah mengetahui langkah-langkahnya, kalian membuat peta konsepnya, dan berdasarkan peta konsep tersebut, kalian akan mengembangkan menjadi sebuah teks LHP. Oke, dari keempat KD ini adalah KD yang wajib kalian pelajari pada teks LHP sebelum kalian mempelajari teks-teks berikutnya. Oke anak-anakku, sampai di sini kalian akan lebih mendalami materi tentang LHP. Kita mulai yang pertama. Yes. Oke. Kompetensi dasar yang pertama, kita akan mempelajari atau mengidentifikasi teks LHP. Apa sih teks LHP itu? Nah, bentuk teks tertulis yang berfungsi menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Teks laporan percobaan sering disebut sebagai teks laporan eksperimen. Percobaan sama dengan eksperimen. Biasanya, kelompok yang melakukan percobaan punya dugaan hasil atau hipotesis, dugaan sementara. Berdasarkan dugaan itu, diuji, lalu dibuktikan dalam kegiatan percobaan. Setelah itu dilaporkan dalam bentuk tertulis. Itulah yang disebut dengan teks LHP. Sedangkan tujuan teks LHP, nah, kalian bisa membaca di sini yang pertama, untuk memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan atau observasi. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Berarti kita menghindari hal-hal yang bersifat hoax, tidak akurat. Nah, oleh karena itu teks LHP ini sangat penting kita pelajari. Dan yang terakhir, tujuan teks LHP adalah menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Setelah kalian observasi, dilaporkan dalam bentuk LHP. Tujuan teks LHP. Yang kedua, oke anak-anak, setelah pengertian sudah, tujuan sudah. Yang ketiga adalah kalian akan mengetahui ciri-ciri teks LHP. Ada berapa ciri-cirinya? Yes, ada 5.
Ada 5 ciri-ciri tentang teks LHP. Yang pertama, objektif. Apa itu objektif? Menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Tidak ditambah, tidak dikurangi, itulah namanya objektif. Kalau merah, ya merah, bukan merah kehitaman atau mungkin merah ke kuning-kuningan. Kalau merah, merah, merah membara, itu objektif ya. Yang kedua berupa fakta. Fakta ini adalah kejadian yang sebenarnya, apa adanya. Jadi hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Dan penyampaian kalimat pun harus berupa fakta, bukan opini, fakta. Lengkap di sini berarti kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan. Ditulis selengkap-lengkapnya, misalnya berubah 1 cm dalam sehari, atau mungkin perubahannya tidak ada, ya ditulis apa adanya, tidak boleh mengada-ada. Yang keempat, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang. Ini terkait dengan objektivitas tadi ya. Yang kelima, ciri-ciri yang kelima dari teks LHP disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunannya yang logis. Susunan yang logis berarti sesuai struktur. Lalu bagaimana strukturnya? Kita pelajari pada teks berikutnya. Nah, struktur teks LHP. Yang pertama ada judul. Yang kedua tujuan. Yang ketiga alat dan bahan. 4 langkah-langkah, 5 hasil, 6 simpulan. 1-6 ini tidak boleh diacak, harus berurutan sesuai dengan urutan strukturnya ya. Setelah judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Oke anak-anakku, strukturnya seperti itu. Ini ada bonus untuk kalian contoh teks LHP. Judulnya Tinta Kasat Mata. Budia terinspirasi oleh film barat. Kalau tidak salah adalah seorang yang mencari harta karun ya. Pada saat itu si tokoh menemukan sebuah peta, tapi peta tersebut peta yang tidak tampak, maksudnya hanya berupa kertas putih saja seperti ini. Kertas seperti ini putih. Nah, seperti ini, tetapi sebenarnya ini ada petanya. Nah, bagaimana caranya supaya kertas putih ini tahu kita membaca petanya di sini? Nah, dalam contoh teks LHP ini kita akan membuatnya. Yang pertama adalah sesuai strukturnya, judulnya adalah Tinta Kasat Mata. Tinta pada umumnya yang kita gunakan bersifat terlihat, misalnya untuk menulis buku. Nah, pernahkah kamu menemukan tinta yang tidak terlihat? Kedengarannya sangat unik, bukan? Ya, kamu dapat membuat tinta seperti itu. Unik. Nah, uniknya bagaimana? Tidak terlihat. Nah, masuk ke yang kedua, alat dan bahan. Mudah sekali, saya kira ada di sekeliling kalian. Ada lemon, air, sendok, mangkuk, cotton bud, kertas putih, dan lampu bohlam. Bagaimana caranya? Rasanya perlu sesuatu yang menyegarkan ya, yang hangat-hangat. Oke, kita mulai langkah-langkah yang pertama. Kalian peras lemon. Kita anggap ini lemon ya. Lemonnya kita belah, kita peras. Hasil perasannya masukkan ke dalam mangkok. Lalu tambahkan air. Setelah ditambahkan air, diaduk-aduk menggunakan sendok. Nah, setelah tercampur rata, baru kalian masukkan cotton bud. Bayangkan ini cotton bud saja. Bayangkan ini cotton bud saja ya. Kita masukkan cotton budnya di dalam mangkok. Kemudian kamu tulis di kertas.
Tulis apa saja, terserah. Untuk langkah-langkah membuat tinta ajaib tadi ya. Setelah kalian mencelupkan cotton bud ke dalam campuran air dan lemon tadi, kemudian kalian tulis. Setelah itu tunggu sampai kering sehingga tidak terlihat. Nah, kalau sudah kering, baru kita kalau ingin melihat hasilnya, jadi seperti ini hasilnya nanti. Ini seperti lampu bolam yang panas itu. Nah, ada di sini seperti ini. Nah, jadi nanti di atasnya kalian akan bisa melihat sebuah tulisan atau peta seperti yang ada pada film barat yang Budiah ceritakan tadi. Selanjutnya anak-anak, oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah sudah. Selanjutnya adalah struktur yang terakhir adalah hasilnya. Jadi setelah langkah di atas selesai kamu lakukan, kamu berhasil membuat tinta rahasia yang tidak terlihat. Rahasia ya tidak terlihat. Kamu dapat menyampaikan pesan rahasia ini kepada temanmu atau kepada pacarmu atau kepada siapa, musuhmu. Eits, tidak boleh bermusuh-musuhan ya. Kita bisa membuat kejutan pada teman yang ulang tahun misalnya. Nah, cara-cara seperti ini adalah sebuah contoh reaksi kimia yang kita pelajari pada teks LHP. Nah, kesimpulannya, jus lemon adalah senyawa organik yang bisa teroksidasi dan berubah warnanya menjadi coklat ketika dipanaskan. Bahan yang diencerkan ini membuat pesan sulit untuk dibaca. Dengan demikian, tidak seorang pun menyadari keberadaan tulisan itu sampai tulisan tersebut dipanaskan dengan cara mendekatkannya kepada bola lampu. Bola lampu tersebut yang panas, maksudnya yang sudah on, berarti yang sudah dicolokkan. Hanya bisa bekerja dengan cara yang sama, jus jeruk, madu, susu, jus bawang, cuka, dan anggur. Kalian bisa membuatnya sesuai dengan contoh tadi atau menggunakan madu, susu, dan yang ada di sini. Silakan kalian mencoba bereksperimen, melakukan percobaan daripada kalian gabut di rumah. Oke? Demikian untuk KD yang pertama, kita akhiri sampai pada kesimpulan membuat tinta ajaib. Untuk pertemuan selanjutnya adalah menyimpulkan isi. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Semoga hari ini kalian tetap happy, senang, dan bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang sudah Budiah berikan. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa jagalah kesehatanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.